Oke, pertama pasti pada inget kan sama kakak? Inget gak? Ingat. Kalau inget acungkan jempolnya dong. Kalau inget banget 2 jempol. Kalau inget banget 5 jempol. Bisa nggak? Oke deh. Aku senang kalian masih inget sama Kalau 5 aku. jempol butuh asisten, Kak. Oh iya bener. Jadi nggak usah. Jangan. Oke deh. Kita mau mulai sekolah minggu kita. Kita mau nyanyi lagu dulu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur. Ini sih udah lama sih nggak dinyanyiin, tapi kakak harap adik-adik mau latihan, jadi hafal lagi ya. Oke? Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan matahari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi ya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan matahari, yang hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Yuk adik-adik, kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan masih memimpin kami sampai saat ini sehat-sehat aja. Dan masih bisa sama-sama bareng-bareng mengikuti sekolah minggu hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memimpin sekolah minggu kami dari awal hingga akhir lancar-lancar aja. Kiranya Tuhan berkati teman-teman kami yang mungkin belum bisa bergabung bersama kami. Kiranya Tuhan pimpin teman-teman kami selalu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yeay. Oke, kakak mau kita nyanyi. Dengar dia panggil nama saya. Itu dulu, nanti kita mau lanjut medley. Nanti kita lanjut ke lagu Dia Harus Makin Bertambah. Terus nanti lanjut lagi, aku anak raja, engkau anak raja. Nanti kalau yang nggak tahu belajar, nanti kita ya ulang-ulang lagi, oke? Sip deh. Mulai ya. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah.
lanjut. Aku anak raja. Oke? Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Masih ingat gak tadi lagu selanjutnya apa lagi yang tadi kakak bilang? Ada yang mau kasih tahu? Apa? Oke, kalau masih ada yang lupa aku ingetin lagi. Dia harus makin bertambah. Oke, dengan lebih semangat lagi ya adik-adik. Semangat. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Nah, tinggikan dan salibnya diperintahkan, pastikan menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Dia harus makin bertambah, dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pastikan menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Yeay, tepuk tangan adik-adik. Oke deh. Aku mau tanya adik-adik, siapa yang udah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Siapa? Acungkan jempolnya lagi, Ya. Wah, kayaknya udah siap semua nih. Semangat dong ya untuk mendengarkan firman Tuhan. Yang tertib ya adik-adik, dengarkan. Oke? Kita panggil Koyo yuk. Panggil dulu. Koyo. Dari sana aja ya. Ini kita lip sync nih. Nanti yang kalian yang keluar suaranya aku, oke? Koyo. Koyo mana nih Koyo? Ayo dong Koyo muncul, suaranya Koyo. Waduh, Koyo tangannya udah gini-gini. Oke deh Koyo. Terima kasih Kakak Karin. Yeay, senang sekali bisa berjumpa, bertemu dengan adik-adik semuanya. Ya, apa kabar semuanya? Baik. Wah, baik ya. Dari muka-muka adik-adik semuanya, baik semuanya. Pada ceria semuanya. Puji Tuhan ya. Gimana sekolah? Lancar? Baik dong. Lancar ya. Adik-adik gak berasa ya, ini sudah masuk di bulan apa? Oktober. Cepat sekali. Iya, di bulan Oktober. Cepat ya, nggak berasa adik-adik belajar online mungkin kurang lebih 6-7 bulan. Udah rasanya udah hampir setengah perjalanan ya. Dan ini sudah masuk di bulan Oktober. Cepat sekali sudah masuk di bulan Oktober ya. Ini hari Minggu yang pertama di bulan Oktober. Oke, sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Oke, kalau sudah, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke. Lipat tangannya, tutup mata. Kami berdoa pada Tuhan. Yuk kita berdoa ya. Tuhan Yesus,
Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami boleh bertemu kembali untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami boleh siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami boleh duduk diam, biarlah kami mendengarkan firman Tuhan, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang mendengar, yang setia, yang turut akan perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, amin. Oke. Kakak Ibel boleh di-sharing dengan slide-nya. Oke, ya, terima kasih Kak Ibel. Nah, siapa di sini yang suka makan sayur-sayur? Sayuran ada? Saya, tapi pilih-pilih. Tapi pilih-pilih. Saya nggak mau wortel. Saya tapi dijadiin sop. Saya Oke. kecambah, kangkung, sama wortel. Oke, baiklah. Ya, kita harus rajin makan sayur-sayuran. Ya, biar badan kita sehat. Oke. Dan yang kedua, siapa di sini yang suka makan buah-buahan? Atau buah-buahan milih-milih? Kalau Koyo semuanya Saya semua buah. Saya. Buah yang nggak enak tahu, durian nggak enak. Iya, ada sama kayak Koyo. Koyo nggak suka durian. Jadi, terima kasih bukan untuk Koyo. Juga aku sukanya mangga. Oke, ya. Makan buah-buahan juga bagus, juga sehat untuk tubuh kita, untuk kita punya nutrisi, ya. Terus apa lagi? Daging. Ya, makan daging juga sehat ya. Kabel boleh slide berikutnya. Daging. Siapa di sini yang suka makan daging? Ada daging ayam, daging sapi, ya. Aku suka. Terus ada macam-macam daging. Ya, nah ini juga kita bisa dapat protein dari daging. Oke, enak dong makan daging, ya, apalagi di barbeque. Lezat. Ya. Terus siapa di sini yang masih minum cucu? Ya. Siapa yang masih minum cucu? Ada. Iya, aku masih. Ya. Masih. Ya. Masih ya. Oke, susu juga bikin kita kuat, sehat ya, dan banyak proteinnya. Nah, semuanya ini kita konsumsi untuk badan kita. Nah, yang terakhir, siapa di sini yang suka makan ikan? Saya. Ikan? Kadang-kadang. Kadang-kadang ya, baik ikan goreng atau di ikan bakar. Wah, enak. Ya. Aku ikan Makan bakar. Ikan bakar juga enak ya. Oke, bikin lapar. Nah, semuanya ini makanan-makanan yang harus kita konsumsi. Oke, agar badan kita sehat dan kuat. Nah, teman-teman semua, adik-adik semua, pada pagi hari ini kita akan mendengar cerita tentang Tuhan Yesus menampakkan diri di Danau Tiberias. Nah, teman-teman, sebelumnya Koyo mau nanya. Orang yang menangkap ikan itu disebut sebagai apa? Pekerjaan menangkap ikan disebutnya sebagai apa? Mancing. Nelayan. Nah,
Nelayan Tapi pemancing juga benar kakak, dapatnya Oh, satu-satu. mancing ya. Dapatnya satu ya benar. Dapatnya Satu-satu. satu. Kalau nelayan kan dapatnya banyak ya. Langsung dibawa ke pasar. Tapi kalau mancing dapatnya satu hobi untuk memancing. Ya. Nah, ini kita akan mendengar cerita tentang murid-murid Tuhan Yesus yang kembali lagi menjadi nelayan. Padahal murid-murid Tuhan Yesus dia bersama Tuhan Yesus, bersama gurunya itu. Ketika itu Tuhan Yesus sudah mati dan dia bangkit lagi, tetapi murid-murid Tuhan Yesus dia ragu, dia tidak tahu mau ngapain. Ya, setelah itu, guru kita sudah tidak ada. Jadi, apa yang harus kita perbuat ya? Dia berkata sama murid-muridnya, sama dengan teman-temannya. Ya, sudah balik lagi jadi nelayan, ya. Maka di pantai itu, di Danau Tiberias itu, Simon Petrus, Nathanael, anak-anak Zabedius, ya. Lalu Simon Petrus berkata kepada mereka, kepada teman-temannya, aku mau menangkap ikan saja, ya. Ada yang mau ikut nggak? Boleh slide berikutnya, Abel. Berikutnya lagi. Nah, ini ya. Nah, ini Simon Petrus mengajak teman-temannya. Lah, kalau begitu kita kembali lagi. Kita cari ikan lagi ya. Kita menangkap ikan. Ada yang mau pergi nggak sama aku? Itu Simon Petrus ngajak teman-temannya. Dia pada waktu itu ada di Danau Tiberias. Ya. Nah, lalu teman-temannya mulai menangkap ikan. Ya, berikutnya, mereka berangkat lalu naik ke perahu. Ya, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Wah, sedih nggak sih kalau seharian kita membayangkan kalau para nelayan itu seharian tidak dapat menangkap ikan sama sekali. Wow, pasti sedih sekali. Seharian tidak dapat ikan. Mau gimana dong? Dari pagi sampai malam, dari ke arah sini, ke arah situ, tidak dapat ikan sama sekali. Pasti dia sedih. Ya, bayangkan kalau nelayan, kalau tidak dapat ikan, dia tidak bisa menjual ikannya, bukan? Nah, ini juga sama. Simon Petrus dan teman-temannya tidak dapat ikan sama sekali. Ya, mereka tidak menangkap apa-apa. Lalu sampai siang hari, akhirnya dia bertemu dengan siapa? Sampai siang hari itu dia bertemu dengan siapa? Berikutnya Kak Abel. Dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Tapi dia nggak tahu kalau itu Tuhan Yesus. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Tetapi murid-muridnya tidak tahu bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Oh ya, murid-muridnya tidak tahu kalau itu adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berdiri di pantai tersebut. Lalu kata Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus berkata, tebarkanlah jalanmu di sebelah kanan perahu. Lalu mereka menebarkan dan mereka mendapatkan banyak ikan. Ya, nah itu perintah Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Tebarkanlah jalanmu di sebelah kanan. Wah, teman-teman langsung dapat ikannya banyak sekali. Dia murid-murid Tuhan Yesus patuh. Ya, padahal mereka sudah seharian tidak dapatkan ikan. Tapi murid-murid Tuhan Yesus dia mendengar, dia patuh. Ya. Lalu ditebarkanlah jala itu di sebelah kanan perahu, lalu mereka mendapatkan banyak ikan. Wow. Kira-kira seneng nggak kalau dapat ikan banyak? Seneng lah. Seneng, ya. Senang sekali dapat ikan, apalagi ikannya banyak. Terus
murid-murid Tuhan Yesus susah sekali untuk menariknya. Wah, bisa kebayang dong, jalannya itu berat sekali. Nah, akhirnya Simon Petrus mengetahui dan sadar, wow, itu kan guru kita, itu kan Tuhan Yesus. Ya, itu adalah Tuhan Yesus, guru kita. Wah, senang sekali dia. Mereka bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Mereka bisa bertemu dengan guru mereka kembali. Saking senengnya, ya, gimana sih kalau kita kangen dengan orang, ya, kalau kita rindu ketemu dengan orang, pasti seneng banget ya. Ya, kalau kita ketemu dengan teman-teman kita, contohnya, karena kita sudah berbulan-bulan ada di rumah, kalau kita ketemu dengan teman-teman, kalau kita ketemu dengan guru-guru kita di sekolah ataupun yang lain, wah pasti happy ya, bisa ketemu lagi. Sama, murid-murid Tuhan Yesus, Simon Petrus dan yang lainnya senang sekali bertemu dengan Tuhan Yesus yang tidak diduga Tuhan Yesus menjumpai mereka. Ya. Lalu mereka ini, apalagi sama Simon Petrus itu, mereka tidak mengenakan baju, langsung jebur, ya, gulung, wah, berenang dia, ya, untuk bertemu dengan guru mereka, ya. Simon Petrus langsung menjebur ke dalam pantai dan bertemu dengan Tuhan Yesus. Oke, berikutnya Kak Abel. Nah ini ya, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian lalu terjun ke dalam danau. Petrus tadi masuk, ya, berenang, ketemu dengan Tuhan Yesus. Oke, lalu Tuhan Yesus berkata kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Ya, Tuhan Yesus mengajak mereka untuk makan bersama-sama. Ya, dari hasil tangkapan ikan mereka. Oh, di situ ada banyak ikan ya. Ikannya dibakar. Wah, lalu mereka makan, lalu mereka bercakap-cakap, lalu mereka bagaimana perasaan murid-murid Tuhan Yesus bertemu dengan Tuhan Yesus? Senang nggak? Senang. Senang sekali bertemu dengan Tuhan Yesus kembali ya. Padahal dia pikir Tuhan Yesus tidak kembali lagi. Nah, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya dan mereka bisa makan kembali bersama dengan Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Wah, mereka dikuatkan, mereka mendengar cerita Tuhan Yesus, mereka saling berbagi, ya. Disitulah murid-murid Tuhan Yesus merasa dikuatkan oleh gurunya, oleh Tuhan Yesus. Ya, nah teman-teman, kita harus taat apa yang Tuhan kehendaki. Ya, jadilah penjala manusia yang berjuang dan Tuhan akan selalu memberkati dan memimpin kita. Kita harus menaati apa yang Tuhan kehendaki. Contohnya apa sih? Kita harus menaati apa yang Tuhan kehendaki. Apa yang harus kita taati? Kita harus mendengar firman Tuhan, ya. Kita harus rajin berdoa. Kita harus mendengar dari papa mama kita. Kita harus mendengar dari kakak-kakak kita. Kita harus saling mengasihi saudara-saudara kita, ya. Kita harus menaati apa yang Tuhan kehendaki. Sama halnya dengan murid-murid Tuhan Yesus. Murid-murid Tuhan Yesus sudah bertemu dengan Tuhan Yesus. Sudah bergaul dengan Tuhan Yesus. Kini saatnya gantian. Murid-murid Tuhan Yesuslah yang diberi kesempatan untuk memberitakan firman Tuhan. Nah, tiba saatnya murid-muridnya memberitakan firman Tuhan. Begitu juga dengan adik-adik semuanya. Di sini untuk memberitakan kasih Tuhan. Ya, contohnya apa? Tidak boleh berantem sama Koko sama Cecenya.
Ya, tidak boleh membantah sama papa mamanya. Harus taat, harus setia, ya, harus mendengar apa kata mereka dan juga rajin ke sekolah minggu mendengar cerita tentang Tuhan Yesus. Ya. Dan jadilah penjala manusia. Ya, kita harus bisa mewartakan kasih Tuhan Yesus kepada semua orang, kepada teman-teman, kepada orang-orang di rumah. Nggak boleh bandel, ya, selalu taat dan setia. Sampai akhirnya kita menjadi murid-murid Tuhan Yesus yang baik. Ya. Dan Tuhan Yesus selalu memberkati dan memimpin kita. Ya, disitulah Tuhan Yesus menguatkan para murid-muridnya untuk terus memberitakan firman Tuhan. Begitu juga dengan kita semuanya. Tuhan Yesus menguatkan kita untuk selalu taat dan setia kepada firman Tuhan. Ya. Adik-adik semua, siapa di sini mau taat sama firman Tuhan? Angkat tangannya. Iya, pintar. Oke, jadi hari ini kita akan sama-sama belajar untuk taat kepada firman Tuhan. Tidak hanya taat, tapi kita juga melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan hari lepas hari. Ya, semoga kita menjadi apa? Penjala manusia. Ya, bukan kita menjala pakai pancing atau pakai jala ya, manusianya dijala, bukan. Ya, tetapi kita menjadi penjala manusia, kita memberitakan firman Tuhan ya di dalam kehidupan kita. Baik teman-teman, baik papa mama, baik orang-orang sekitar, ya, kita menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Amin. Ya. Kita ada ayat hafalan. Ayat hafalannya dari Lukas 24 ayat 34. Sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Wah, bisa dong dihafal? Bisa. Ya, tutup mata, ya, tutup mata, lalu kita ngomong bareng-bareng ya. Oke, boleh diintip sebentar, lalu nanti hitungan ketiga 1, 2, dan 3, lalu kita bisa ngomong sama-sama. Ya. Oke, boleh diintip sekarang, nanti hitungan 1, 2, 3, kita tutup mata dan kita ngomong bersama-sama. Oke, 3, 2, 1, tutup mata. Sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Iya, sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Lukas 24 ayat 24. Ya. Siapa di sini mau menghafal? Ada yang mau menghafal? Saya. Oke, Harrison. Tutup matanya. Sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Lukas 24 ayat 34. Udah. Iya, pintar. Siapa lagi? Marco. Sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Lukas 24 ayat 34. Iya, pintar. Siapa lagi? Adin mau? Lukas 24 ayat 34. Sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Lukas 24. Pintar. Siapa lagi yang mau mencoba? Jovanta, mau? Siapa itu suaranya? Saya. Jefta ya? Enggak. Saya. Lionel kayaknya.
Lionel Oh, bukan? Ya, Lion ya. Iya. Nah, betul. oh Lionel. Iya. Mm-mm. Oke, Lionel. Sambil merem. Sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Heeh. Lukas 24 ayat 34. Oke. Bagus. Terima kasih, Lionel. Siapa lagi mau mencoba? Kita tutup matanya. Jovanka? Oh, Jovanka. Ayo, Jovanka. Kelas 2E. Sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Lukas Lukas 24 ayat 34. Iya, pintar. Yeay. Hampir semuanya bisa. Cicil, Cicil. Cicil mau nggak Cicil? Cicil? Oh, enggak. Pak Erin? Oh, dia udah pecat. Lukas? Sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Lukas 24 ayat 34. Yeay. Oke. Baik teman-teman, terima kasih. Semoga firman hari ini kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia, menjadi menjalani ikan yang baik, dan kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang semakin mengasihi Tuhan. Amin. Saya kembalikan kepada Kakak Karin atau Kakak Senja. Oke, terima kasih Koyo yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Nah, adik-adik, kiranya firman Tuhan yang sudah didengar, boleh adik-adik ingat dan adik-adik pahami ya. Sekarang Kakak Senja mau mengajak adik-adik mengerjakan aktivitas di rumah. Apa itu aktivitasnya? Aktivitasnya dibagi jadi 2. Ayo, perhatiin ya, jadi 2. Yang pertama, buat adik-adik yang kelas kecil. Yang kelas kecil membuat video dalam bentuk gini ya, posisi rekam videonya. Isinya adalah menghafalkan atau menyebutkan ayat hafalan hari ini. Nah, tadi adik-adik semua udah bisa ya. Ayat hafalannya dari Lukas 24 ayat 34. Oke, sesungguhnya Tuhan telah bangkit ya. Jadi direkam ya buat adik-adik yang kelas kecil. Nanti videonya dikirim ke grup WhatsApp orang tua komisi anak. Maksimal hari ini. Aku bikin jamnya jam 5 sore ya. Jadi jangan jam 7. Yang benar jam 5 supaya nggak keburu ngantuk ngerjainnya, oke? Nah, yang kedua, itu yang pertama, ada yang mau tanya untuk adik-adik kelas kecil? Belum ya? Belum ada yang nanya ya? Yang kedua, untuk adik-adik kelas tengah dan kelas besar. Oke, nah aktivitasnya adik-adik akan membaca Alkitab, memperhatikan, serta menangkap isi Alkitab, kemudian tulis. Nah, kayak apa itu? Pertama, adik-adik akan dibagikan gambar. Gambarnya ada ayat-ayatnya. Setelah itu, tulis di kertas. Ayatnya apa aja tuh yang ada di gambar. Nah, setelah itu, adik-adik baca dan adik-adik tulis apa isinya. Nah, Kakak Ibel boleh tampilin slide-nya. Nanti adik-adik perhatiin ya dari video yang akan aku bagi. Semua siap untuk lihat video penjelasannya? Siap. Adin makannya nanti. Oke. Oke, play. Oh, nggak ada suaranya?
Lucu nggak suaranya? Adik-adik dengar suara videonya? Itu nggak video. Itu bukan video, Kak. Itu gambar. Ya, ada kedengaran suara nggak? Enggak. Ya, ya udah. Berarti nanti Kakak Ibel play, aku juga play ya. Jadi suaranya dari sini. Oke. Aku play sekarang ya. Wait, aku gedein dulu. Oke, play. Shalom adik-adik. Hari ini kita belajar tentang mendengar, percaya, dan taat dari cerita firman Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada murid-murid di pantai Danau Teberau. Aktivitas hari ini, kita akan membuat suatu kreativitas secara digital, di mana kita belajar untuk mendengar, percaya, dan taat pada Tuhan lewat firman Tuhan kali ini. Kalau zaman dulu, Tuhan Yesus bisa nih langsung ngomong sama kita. Apa perintah dia. Dan kita bisa percaya karena kita lihat langsung. Dan kita mau taat tuh ngelakuinnya. Nah, karena sekarang Tuhan Yesus nggak bisa ngomong secara langsung nemuin kita, sehingga kita melakukannya bisa mendengar apa yang Tuhan perintahkan lewat membaca firman Tuhan. Aku mau ajak teman-teman mengerjakan sebuah aktivitas dengan membuka ayat-ayat Alkitab, lalu membacanya dan menuliskannya dalam lembar aktivitas yang akan dibagikan melalui grup orang tua Komisi Anak hari ini. Bagaimana cara membuatnya? Pertama, adik-adik boleh lihat di grup orang tua Komisi Anak. Kakak Senja sudah kirimkan gambar untuk adik-adik berikan tulisan serta nama. Caranya, ketuk gambar yang sudah dikirim. Kemudian, adik-adik pilih di pojok kanan atas gambar titik yang ada 3, lalu pilih bagikan melalui WhatsApp, lalu pilih kirim ke orang tua, grup orang tua Komisi Anak, lalu pilih panah yang ke kanan. Setelah tampilan begini, adik-adik pilih huruf T yang ada di atas. Nah, di sini adik-adik bisa jawab nih. Di yang pertama tuh kan ada ya ayat Matius 5 ayat 44. Adik-adik bisa buka di Alkitab, minta bantuan papa dan mama, lihat apa yang Tuhan Yesus katakan, apa yang firman Tuhan katakan di dalam ayat ini. Contoh, ini aku nggak berdasarkan ayatnya ya, jadi adik-adik nanti boleh baca sendiri, minta bantuan papa dan mama di rumah. Misalnya ayat ini berisi percayalah kepada Tuhan. Nah, lalu adik-adik bisa pilih model teksnya di atas. Yang T ini ya, adik-adik boleh ketuk-ketuk. Misal ini yang mau diambil. Kalau sudah, ketuk di sisi mana saja. Bisa adik-adik kecilin. Nah, ini tuh bagian yang mana? Di ayat yang ini. Nah, adik-adik tempatkan posisinya di sini. Lalu selanjutnya, ketuk lagi T. Ketuk lagi nih, misalnya bagian firman Tuhan itu bilang soal jangan takut. Nah, adik-adik ketuk. Tulisannya jangan takut. Lalu boleh pilih model tulisannya dengan ketuk yang ada simbol T. Nah, ini dikecilin, adik-adik kecilin dengan pegang 2 tangan nih. Nah, lalu adik-adik pindah. Oke, nah begitu seterusnya. Dan jangan lupa isi bagian nama dan kelas yang ada di sisi kanan atas. Sama ketuk yang ada simbol T, tulis nama adik-adik. Ini kakak Senja tulis saja garis miring kelas Yud misalnya ya, aku udah Yud ya, kelas Yud. Lalu pilih lagi model tulisannya. Nah, begini. Lalu dikecilin, digeser-geser. Nah, adik-adik geser ke atas. Oke, nah setelah semua ayat-ayat ini terisi, adik-adik pilih
simbol ini ya, simbol yang ada di pojok kanan bawah ini, yang ada panah ke samping, ketuk, sehingga terkirim. Nah, begitu ya adik-adik. Selamat membaca firman Tuhan dan mendengar apa yang Tuhan katakan di dalam firman-Nya. Dan itu semua harus adik-adik percaya dan adik-adik taati serta lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian aktivitas hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Oke, nah itu video penjelasannya. Nanti adik-adik bisa tonton lagi, terus adik-adik ikuti. Dan jangan lupa, ini aktivitas untuk kelas tengah dan kelas besar. Kalau nanti ada yang terkendala, ada yang mungkin sulit gitu, boleh tanya Kakak Senja ya. Atau kalau misalnya bingung-bingung banget, coba deh tulis di kertas dulu. Nanti Kakak Senja yang tolong untuk bikin ke gambarnya. Oke, boleh stop share. Nah, sejauh ini kelas tengah sama kelas besar ada yang mau ditanya? Saya, Kak. Ya, boleh Harrison. Nah, itu kita tuliskan ada ayat tuh, Kak. Nah, di bawahnya kan kata tulis tuh. Yang kita tulis itu ayat hafalan atau itunya, Kak, isi dari ayat tersebut? Isi dari ayat. Coba ya, kita latihan ya. Kita latihan dulu, kita jajal. Di gambar itu ada tulisan Matius 5 ayat 44. Coba Harrison buka Matius 5 ayat 44. Kak, kalau udah dapet bilang ya. Matius berapa, Kak? Matius 5 ayat 44. Udah. Coba bacain ya. Apa perintah Tuhan di dalam ayat Matius 5 ayat 44? Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiayamu. Nah, jadi isi dari ayat ini, Tuhan Yesus perintahnya apa? Supaya ngapain? Berdoalah. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiayamu. Nah, gitu. Jadi nanti di yang bagian Matius 5 ayat 44, teman-teman tulisnya kasihilah musuhmu dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu. Atau boleh disingkat. Perintah Tuhan dalam ayat ini adalah mengasihi musuh dan mendoakan musuh. Nah, boleh kayak gitu. Oke? Nah, kita sampel lagi. Kakak Ibel boleh bacain tadi ayat berikutnya ada dari mana lagi? Matius 19 ya tadi ya? Ya, Matius 19 ayat 19. Oke, coba. Jovanka. Kakak boleh bukain dari Matius 19 ayat 19. Ini nih ayatnya. Ya, boleh. Nah, ini Kak, ada di layar Kak. Hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Oke, coba ulang sekali lagi. Apa isi ayatnya? Hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, apa perintah Tuhan lewat firman ini, Kakak? Disuruh ngapain? Orang tua. Hormatilah siapa? Menyayangi sesama.
Ya, jadi perintah dari ayat yang ini adalah hormatilah orang tua dan mengasihi sesama manusia. Nah, itu nanti yang ditulis di bawah tulisan yang ada di gambar tadi, Matius 19 ayat 19. Oke? Nah, gimana sejauh ini? Ada yang masih pusing? Ada yang masih bingung? Nanti kalau bingung, tunjukin videonya ya ke mama, papa, bapak, ibu yang ada di rumah, oke? Kalau bingung lagi, boleh telepon kakak Senja di WA, boleh. Ntar aku bantuin. Oke, ya. Sekian aktivitas hari ini. Kiranya kita terus ingat, kita tuh penting untuk dengar apa yang Tuhan katakan lewat pendengaran akan firman Tuhan. Dan kita harus percaya serta mentaati dan mau melakukannya. Oke, ya kita mau tutup ibadah hari ini dengan berdoa. Adakah yang mau pimpin dalam doa penutup? Ada? Enggak, Adi. Oh, enggak juga. Udah. Aku deh yang doa tutup ya. Yuk mari kita bersatu dalam doa. Nanti kita tutup dengan Bapa terima kasih. Mari lipat tangannya, tutup matanya. Kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang terus kami rasakan. Terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk kecukupan makan, terima kasih untuk kesehatan yang baik, kondisi rumah yang nyaman, orang tua yang mengasihi kami. Kami berterima kasih ya Tuhan, karena kami tahu itu semua Tuhan yang memberikan. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar melalui Ko Yonatan hari ini Tuhan. Ajar kami menjadi anak Tuhan yang mau mendengar apa yang Tuhan katakan, serta percaya dan taat mau melakukan apa yang Tuhan katakan pada kami melalui firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Tuhan yang tolong kami menjadi anak-anak yang terus Tuhan berkenan di hadapan Tuhan. Kami serahkan setiap waktu-waktu ke depan ke dalam tangan Tuhan, dan kami serahkan setiap ibadah sekolah minggu berikutnya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik. Kalian deh lihat kalau kita rame gimana kita foto dulu. Ayo yang pakai laptop boleh minta tolong di Koyo siapa yang mau foto? Pakai laptop nih, aku foto.
Sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Lukas 24 ayat 34. Pintar.